Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surplus produsen. Surplus produsen mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh produsen berkenaan dengan tingkat harga pasar dari barang yang ditawarkan. Misalnya ada suatu fungsi penawaran di mana price merupakan fungsi dari jumlah barang yang ditawarkan. Jika tingkat harga pasar disebut dengan PE, maka bagi produsen tertentu yang sebetulnya bersedia menjual dengan harga lebih rendah dari PE, nah hal ini merupakan keuntungan karena dia dapat menjual barang dengan harga lebih tinggi dari harga yang direncanakan oleh produsen itu. Keuntungan lebih semacam ini disebut sebagai surplus produsen. Jadi keuntungan karena barang yang dijual itu harga pasarnya lebih tinggi daripada harga jual yang direncanakan oleh produsen. Secara geometri, besarnya surplus produsen ditunjukkan oleh luas area di atas kurva penawaran dan di bawah tingkat harga pasar. Di sini ada gambar kurva fungsi penawaran P sama dengan fungsi Q. Di sini yang saya garis warna merah ini. Jadi fungsi penawaran itu kebalikan ya dari kalau fungsi permintaan yang teman-teman ingat itu bentuknya kira-kira ke sini. Kalau yang fungsi penawaran dia dari kiri ke kanan atas gitu ya. Nah, ini surplus konsumen adalah area di atas kurva penawaran. Jadi di atas kurva, ini kan kurvanya merah, jadi di atas kurva. Atas kurva tuh sampai segini dong gitu kan. Nah, tapi di bawah harga pasar. Harga pasarnya yang mana? Ini ada PE. Harga pasar. Jadi di bawah sini. Tentu saja sebelah kirinya dibatasi oleh P sumbu ini ya, sumbu 0 ya. Jadi bentuknya seperti ini. Di atas kurva penawaran tuh semua ini, tetapi dibatasi oleh harga pasar di sini. Itu gambar area surplus produsen. Kemudian kita bicara mengenai rumusnya. Kita tetap menggunakan konsep integral untuk menghitung luas area yang diarsir tadi ya, atau luas dari atau besarnya surplus produsen. Di sini kita bisa menggunakan dua cara. Kita mau pakai batas integralnya yang batas Q atau batas yang P. Nah, ini contoh yang pertama. Ini rumus kalau pakai batasnya Q. Jadi fungsi yang diintegralkan juga fungsi Q, FQ/DQ. Kira-kira gambarnya adalah seperti ini, kemudian S. Jadi ini PE-nya, ini perpotongan ya, perpotongan antara si kurva penawaran dengan sumbu P. Misalnya ini adalah 0, yang di sini Q. Nah, jadi untuk menghitung yang diarsir, ini ada dua cara. Yang pertama, ini kalau kita menggunakan batas yang Q, 0 sampai QE, berarti kalau integral 0 sampai QE gitu ya, 0 sampai QE ini kan
di bawah sini malahan yang dihitung, karena konsep integral itu adalah luas di antara kurva dengan si batas itu kan. Jadi kalau kita menghitungnya itu langsung 0 sampai QE dari FQ DQ, itu yang dihitung yang kotak-kotak ini malahan. Saya berikan warna lain. Yang ini yang dihitung. Karena apa? Dia di bawah kurva. Pengertian integral itu kan luas di bawah kurva dengan batasnya kan. Ini kan di bawah kurva yang ini semuanya. Tapi 0 sampai Q saja. Oh, berarti yang warna hitam ini. Nah, ini si integral. Tapi saya kan pengennya yang diarsir yang warna merah. Berarti caranya gimana? Di sini saya punya bidang persegi panjang. Saya punya si luas yang akan dicari di sini. Ini adalah surplus produsennya. Nah, berarti misalnya saya punya ini adalah apa namanya persegi panjang. Di sini panjangnya adalah QE dan juga PE. Berarti untuk menghitung SP di sini saya menggunakan luas persegi panjang, yang itu rumusnya panjang kali lebar ya. Panjangnya PE, lebarnya QE. Ini luas seluruhnya dikurangi yang saya arsir. Nah, yang saya arsir ini itu adalah si integral ini tadi 0 sampai QE dari FQ. Maka jadilah rumus yang ini. Jadi saya punya persegi panjang, terus diketahui di sini luas persegi panjangnya adalah 50, terus luas yang segitiga bawah ini 40. Ditanyakan berapakah nih yang saya arsir? Berarti kan 50 dikurangi 40 hasil caranya. Nah, 50-nya adalah QEPE ini panjang kali lebar dikurangi yang 40 ini dapatnya dari mana? Integral dari bawah kurva penawaran sampai ke batas 0 sampai Q. Jadilah rumus yang ini. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua dengan batas P. Kalau batasnya P, saya ada misalnya di sini P topi, ini adalah harga pasar kan, di sini kan harga pasar, di sini kuantiti pasar, ini sumbu Q dan sumbu P. Kalau kita pakai batasnya P topi sampai PE, berarti F nya kan FP. Ini udah gitu aja. Jadi konsep integral itu ini kan FP, luas dari P topi sampai PE yang dibatasi oleh di bawah kurva FP. Nah, di bawah kurva FP ke P ini kan di sini. Jadi bayangkan bawahnya itu si PE dasarnya. Maka si FP ini bawahnya kurva FP kan berarti ke arah P tadi. Kalau yang pakai pembatas Q tadi yang sebelumnya ini QE. Salah. Seperti ini ya. Ini QE. Tadi kan batasnya 0 sampai QE. Yang ditanyakan kan si ini. Ini kan di atas grafik nih. Yang di atas grafik kan ini. Berarti kan persegi panjang dikurangi yang di bawah grafik. Di bawah grafik ini si integralnya itu. Jadi integral itu kan luas dari kurva terus ke bawah sampai ke batasnya gitu. Oke. Kemudian bisa pakai dua rumus. Nah, hitunglah surplus produsen dengan dua macam cara untuk fungsi penawaran berikut ini. Yang tingkat harga pasarnya ini berarti kan PE-nya 8. QE-nya berapa? QE-nya berarti kita masukkan ke sini. Kalau PE-nya 8 sama dengan 5 plus 0,5 Q. Pindah ruas 8 dikurangi 5 sama dengan 0,5 Q. 3 sama dengan 0,5 Q dikali 2, 6 sama dengan Q. Berarti ini QE. QE sama dengan 6. Jadi kalau kita gambar Q P kira-kira ya seperti ini.
QE nya 6, PE nya 8. Kemudian ini adalah dalam bentuk fungsi Q ya, FQ sama dengan 5 plus 0,5 Q. Nah, saya pakai cara yang pertama misalnya. Cara yang pertama adalah batasnya Q. Berarti saya perlu mencari nih luas persegi panjangnya berapa. Persegi panjangnya ini kan berarti luas yang di ini sama dengan luas persegi panjang dikurangi luas yang bagian bawahnya kan. Nah, persegi panjangnya berarti kan 8 kali 6. Luas trapesiumnya ini berapa? Integral ini 0 sampai 6 dari FQ dQ. Berarti 48 dikurangi integral 0 sampai 6, 5 plus 0,5 Q dQ. Oke, saya kerjakan yang ini dulu ya. Berarti integral 0 sampai 6, 5 plus 0,5 Q dQ. Kalau angka diintegralkan, langsung kita tambahkan huruf Q, ditambah 0,5 kali Q diintegralkan, hasilnya setengah Q kuadrat. Batasnya 0 sampai 6. Kita langsung masukkan bisa, atau kita kerjakan dulu yang ini 5Q ditambah, ini kan setengah ya, setengah kali seperempat Q kuadrat. 0 sampai 6, namanya dimasukkan ke sini, 5 kali 6 sama dengan 30 ditambah seperempat kali 6 kuadrat, 36 dikurangi 0 ya, 0 dimasukkan ke sini kan 5 kali 0 plus seperempat kali 0 kuadrat kurangi 0 sama dengan ini bisa dicoret ya, dibagi 4 9 berarti 39. Itu luas yang trapesiumnya 39. Maka hasilnya di sini sama dengan 48 dikurangi 39, hasilnya 9. Cara yang satu. Cara yang kedua kita pakai batasan si P. Tadi diketahui PE nya kan 8. Terus ininya berapa nih di sini? Nah, kalau pakai batas P kita nggak perlu ngitung persegi panjang ya, langsung di sini angkanya berapa dulu nih. Ini tadi P topi. Berarti integral P topi sampai 8 dari FP. FP-nya berapa? Kalau FQ-nya sama dengan ini kan, berarti kita butuh Q sama dengan, biar ini menjadi Q sama dengan maka dikalikan 2 biar ini kan jadi 1 nih. Berarti 2P sama dengan 10 plus 1Q, atau kita pindah ruas 2P min 10 sama dengan Q, atau Q sama dengan 2P min 10. Nah, inilah si FP. Berarti integral P topi sampai 8 dari FP. Oke, P bin P ini belum diketahui ya. Caranya tahu bagaimana di sini nilai P topi sama dengan berapa? P topi ini adalah perpotongan FP dengan sumbu P. Berarti P sama dengan 0 kan di sini. Q sama dengan 0. Di sini kan Q-nya 0. Berarti kalau Q-nya 0, salah. Gimana P topi? Iya kan, Q sama dengan 0. Kalau Q-nya 0, P-nya berapa? Jadi dimasukkan ke sini. Kalau Q-nya 0 berarti kan P sama dengan 5. Nah, berarti P topinya sama dengan 5. Maka di sini langsung bisa dikerjakan integral 5 sampai 8 dari 2P min 10 dP. 2 kali P diintegralkan 2 kali
setengah P kuadrat minus 10P dari 5 sampai 8. Kita kerjakan dulu di sini. 2 kali setengah kan berarti P kuadrat dikurangi 10P dari 5 sampai 8. Oke, sini dari sini, kemudian 8-nya dimasukin nih ke sini. Berarti 8 kuadrat dikurangi 10 kali 8 dikurangi gantian 5-nya. 5 kuadrat dikurangi 10 kali 5 saya sama dengan 9. Artinya sama saja dengan dua cara, hasilnya sama. Itu untuk surplus produsen. Silakan Anda kerjakan di catatan dan cari contoh lain, contoh soal di catatan. Selamat mengerjakan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.